Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, mohon izin perkenalkan nama saya Nuhikmah Maharani dengan NIM 2011E2041, Prodi D3 Analis Kesehatan Non-Reguler. Di sini saya akan melanjutkan penelitian bab 2 mengenai gambaran kadar hemoglobin pada pasien ibu hamil trimester 3 di Klinik Kencana Medika 24 jam. Yang pertama di sini ada landasan teori kehamilan. Definisi kehamilan yaitu kondisi di mana seseorang wanita memiliki janin yang sedang tumbuh di dalam tubuhnya. Kehamilan pada manusia berkisar 40 minggu atau 9 bulan, dihitung dari awal periode menstruasi terakhir sampai melahirkan. Kehamilan merupakan suatu proses reproduksi yang perlu perawatan khusus agar dapat berlangsung dengan baik, karena kehamilan mengandung kehidupan ibu maupun janin. Resiko kehamilan ini bersifat dinamis, karena ibu hamil yang pada mulanya normal secara tiba-tiba dapat menjadi berisiko tinggi, menurut Yani 2015. Periode kehamilan. Menurut Sukarni dan Margat 2013, periode kehamilan terbagi menjadi 3, yaitu trimester 1, 0 sampai 12 minggu, trimester 2, 13 minggu sampai 27 minggu, trimester 3, 28 minggu sampai 40 minggu. Kadar Hb umum pada ibu hamil berdasarkan klasifikasi dari WHO. Kadar hemoglobin pada ibu hamil dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu Hb lebih dari 11, tidak anemia atau normal. Hb 9 sampai 10 gram per desiliter anemia ringan, Hb 7 sampai 8 gram per desiliter anemia sedang, Hb kurang dari 7 gram per desiliter anemia berat. Kejadian anemia pada ibu hamil. Anemia dalam kehamilan adalah kondisi ibu dengan kadar hemoglobin di bawah 11 pada trimester 1 dan 3 atau kadar hemoglobin kurang dari 10,5 gram per desiliter pada trimester 2. Menurut Dipkes RI 2009. Selama kehamilan, terjadi peningkatan volume darah atau hipervolemia, merupakan hasil dari peningkatan volume plasma atau eritrosit atau sel darah merah yang berada dalam tubuh, tetapi meningkatkan ini tidak seimbang, yaitu volume plasma peningkatannya jauh lebih besar, sehingga memberi efek yaitu konsentrasi hemoglobin berkurang dari 12 gram. Faktor penyebab anemia. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya anemia, kejadian diantaranya gravida, umur, paritas, tingkat pendidikan, status ekonomi, dan kepatuhan konsumsi tablet Fe. Prevalensi anemia pada ibu hamil. Secara global, prevalensi anemia turun 12 gram per desiliter antara tahun 1995 dan tahun 2011, dari yang awalnya 33% menjadi 29% pada wanita yang tidak hamil, dan dari 43% menjadi 38% pada wanita hamil. Meskipun menunjukkan kemajuan yang cukup besar, namun sebelum sesuai dengan tujuan yang diharapkan, WHO telah menerbitkan pedoman kebijakan yang telah direvisi untuk memberikan dukungan terhadap pencegahan pengendalian anemia. Menurut WHO 2012, di Indonesia prevalensi anemia kehamilan relatif tinggi, yaitu 38% sampai 71,5% dengan rata-rata 63,5%, sedangkan di Amerika Serikat hanya 6%, menurut Syaifuddin 2006. Tingginya prevalensi anemia pada ibu hamil sebagian besar penyebabnya adalah kekurangan zat besi yang diperlukan untuk pembentukan hemoglobin, menurut Saifuddin 2010. Pengaruh anemia dalam kehamilan. Menurut Sukarni dan Marget 2013, pengaruh anemia dalam kehamilan dapat menimbulkan gangguan atau hambatan
pada pertumbuhan janin baik sel tubuh maupun sel otak. Pengaruh penyakit terhadap kehamilan yaitu yang pertama abortus, yang kedua shock, yang ketiga pendarahan, keempat partus prematur, yang kelima BBLR atau berat badan lahir rendah. Selanjutnya ada hemoglobin. Hemoglobin atau Hb merupakan gabungan dari dua kata yaitu heme atau besi dan globin atau protein. Warna darah disebabkan karena adanya hemoglobin. Kadar hemoglobin dalam darah manusia dewasa pria 13-18 gram per desiliter, wanita 12-16 gram per desiliter. Keadaan di mana kadar Hb kurang dari nilai normal disebut sebagai anemia. Penderita anemia sering mengeluh kelelahan yang hebat. Menurut Chris Wari dan Rukman 2014. Hemoglobin adalah komponen utama dari sel darah merah berupa protein yang berfungsi untuk transportasi oksigen dan karbon dioksida. Kandungan zat besi yang terdapat dalam hemoglobin membuat darah berwarna merah. Salah satu penyakit yang berhubungan dengan kadar hemoglobin adalah anemia. Hemoglobin mempunyai dua fungsi pengangkutan penting dalam tubuh manusia, yaitu pengangkutan oksigen ke jaringan dan pengangkutan karbon dioksida dan proton dari jaringan perifer ke organ respirasi. Di sini ada tabel 2.1 batas normal kadar hemoglobin berdasarkan umur. Anak umur 6 bulan sampai 6 tahun 11 gram per desiliter. 6 tahun sampai 14 tahun 12 gram per desiliter. Untuk dewasa laki-laki 13 gram per desiliter, wanita 12 gram per desiliter, wanita hamil 11 gram per desiliter. Menurut Wira Kusuma 1998. Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar hemoglobin yang pertama, metabolisme besi dalam tubuh, penggunaan obat-obatan, dehidrasi, meningkatnya aktivitas fisik, kehamilan, dan perdarahan. Fungsi hemoglobin. Menurut Dipkes RI adapun fungsi hemoglobin yaitu yang pertama mengatur pertukaran oksigen dengan karbon dioksida di dalam jaringan-jaringan tubuh. Yang kedua, mengambil oksigen dari paru-paru kemudian dibawa ke seluruh jaringan tubuh untuk dipakai sebagai bahan bakar. Yang ketiga, membawa karbon dioksida dari jaringan-jaringan tubuh sebagai hasil metabolisme ke paru-paru untuk dibuang. Untuk mengetahui apakah seseorang itu kekurangan darah atau tidak, dapat diketahui dengan pengukuran kadar hemoglobin. Penurunan kadar hemoglobin dari normal berarti kekurangan darah yang disebut anemia. Menurut Widayanti 2015. Hubungan kadar Hb pada ibu hamil. Di Indonesia, umumnya kadar hemoglobin yang kurang disebabkan oleh kekurangan zat besi. Kekurangan zat besi dapat menimbulkan gangguan atau hambatan pada pertumbuhan janin, baik sel maupun tubuh maupun sel otak. Kadar Hb yang tidak normal dapat mengakibatkan kematian janin dalam kandungan. Abortus, cacat bawaan, berat badan lahir rendah, kadar Hb tidak normal pada bayi yang dilahirkan. Hal ini menyebabkan morbiditas atau mortalitas ibu dan kematian perinatal secara bermakna lebih tinggi. Pada ibu hamil yang kadar hemoglobinnya tidak normal dapat meningkatkan resiko morbiditas maupun mortalitas ibu dan bayi. Kemungkinan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah dan prematur juga lebih besar. Metode pemeriksaan kadar hemoglobin, yang pertama ada cara Sahli, yang kedua cara fotoelektrik kalorimetrik atau cyanmet hemoglobin, yang ketiga ada cara otomatik hematologi analyzer. Sini ada kerangka konsepnya. Definisi operasional. Yang pertama, ibu hamil adalah penyatuan dari spermatozoa dan ovum. Dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi dihitung dari saat penyatuan sampai kelahiran bayi. Kehamilan normal biasanya berlangsung dalam waktu 40 minggu. Usia kehamilan trimester 3 selama 13 minggu. Ibu hamil kadar Hb normal tidak normal.
Yang kedua, kadar hemoglobin adalah protein yang kaya akan zat besi, memiliki daya gabung terhadap oksigen, dan dengan oksigen itu membentuk oksihemoglobin di dalam sel darah merah. Yang ketiga, kriteria objektif. A. Kadar Hb normal 12-16 gram per desiliter. Kadar Hb normal pada ibu hamil lebih dari 11 gram per desiliter. C. Kadar Hb tidak normal pada ibu hamil kurang dari 11 gram per desiliter. Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk melihat variabel bebas pada ibu hamil trimester 3 dan variabel terikat pada kadar hemoglobin. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif data sekunder dengan menggunakan desain potong lintang atau cross-seksional, sehingga nanti dapat diketahui gambaran kadar hemoglobin pada ibu hamil trimester 3 di klinik Kencana Medika 24 jam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.